Hal-hal apa saja yang bisa diomongin sama pasangan atau harus diomongin sama pasangan ketika bahas keuangan? Kosem dan Ciklo boleh kasih idenya dong? Kita kasih di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, feel free untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa ketemu lagi dengan kami minggu depan. Di bulan Februari ini temanya relationship and money. Jadi kami akan bahas topik-topik seputar keuangan dan cara berkomunikasi seputar keuangan bersama pasangan kalian. Dari perspektif kami yang sudah berumah tangga selama kurang lebih berapa tahun, Clau? Tahun ini tahun ke-9 ya. Tahun ke-9, ya. Ya, yang jomblo jangan di-skip dulu karena ini bisa jadi bekal buat kalian mengarungi bahtera rumah tangga di masa depan. Dengan lebih mulus ya. Dengan lebih mulus mudah-mudahan. Nah, jadi di video minggu ini kami mau share beberapa topik yang bisa jadi conversation starter buat kalian yang sudah siap gitu bersama pasangan melangkah lebih lanjut ngomongin keuangan gitu ya. Tentunya ini topik-topik yang agak sensitif, tapi penting sebenarnya untuk diomongin. Jadi untuk soal timing, kami percayakan ke kalian. Cari timing yang terbaik masing-masing dengan pasangan masing-masing. Pas lagi relax ya, jangan pas lagi stres, lagi kejar-kejaran kereta gitu. Betul. Atau bisa jadi gunakan video ini ya, barangkali ajak nonton bareng sama pasangan, barangkali bisa jadi bahan diskusi buat kalian juga. Nah, topik yang pertama, Klau, apa yang kita mau rekomendasiin buat teman-teman? Yang pertama, ngomongin financial goals secara short term dan long term. Jadi, financial goals tuh kata-katanya agak berat ya gitu. Mungkin kata-kata pakai bahasa sehari-harinya itu cita-cita lah gitu ya. Cita-citanya tuh apa sih? Mau beli rumah sendiri kah? Mau tinggal di negara manakah? Mau punya anak berapakah? Mau sekolah lagi? Mau pensiun umur berapa? Itu semua kan cita-cita tapi pakai uang. Ya semuanya itu butuh uang gitu. Walaupun uang bukan segalanya tapi segalanya ternyata butuh uang gitu Unfortunately. ya. Unfortunately. Jadi ya bisa mulai dari situ aja cita-cita kamu apa sih? Short term tuh berarti 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan gitu. Terus bahkan yang long term 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu kan tadi ngomongin pensiun di mana, misalkan apa mau atau ada cita-cita mau tinggal di negara mana. Ya itu semua harus didiskusikan sama pasangan, diobrolin. Betul. Jadi, the tricky part about goals is that they change. You can have one strong opinion, aku pengen ke negara ini atau aku pengen kerja di sini di tahun pertama, tapi ternyata setelah ngerjain selama 2 tahun, 3 tahun bisa berubah, bisa kamu fall out of love of your goal gitu ya. Ternyata company-nya, kalau kerja di tech company kayak gini ya, misalkan nggak stabil misalkan, terus jadi kepengen nyari yang lebih stabil, itu bisa banget berubah. Jadi conversation ini nggak hanya terjadi satu kali gitu. Tentunya mungkin terjadi berkali-kali ya, tergantung dari seberapa panjang hubungan kalian. Kalau serius ya, seperti kami sudah bertahun-tahun hidup bareng, percakapan ini udah berulang kali terjadi gitu. Waktu belum punya rumah, goalnya mau punya rumah, udah punya rumah, pengen apa, itu terus berkembang. Jadi pastiin kamu selalu punya waktu untuk reflect on these goals. Apakah momentumnya mungkin bisa ambil momentum tahun baru kayak sekarang gitu ya, awal anniversary atau ulang tahun atau apa gitu. Jadi intinya, make it a regular discussion. Iya, intinya ini bukan cuman PR pasangan baru nih yang belum kenal pasangan, belum kenal calonnya gitu. Jadi tanya-tanya, tapi yang sudah menikah pun, yang sudah pacaran lama pun regularly harus check in gitu ya. Ini goalnya masih sama nggak nih? Atau udah ada update gitu ya. Betul. Kenapa penting ngomongin? Karena kalau goalnya beda. Kalau goalnya beda ya jangan bersama gitu kan. Agak susah gitu untuk bisa, ya namanya relationship kan, kita berbagi hidup ya gitu. Kita berbagi rumah kita berbagi physical space dengan pasangan kita. Tapi juga beyond that sebenarnya kan kita berbagi tujuan hidup gitu. Apa yang tadinya Samuel inginkan dan Claudia inginkan, sekarang jadi apa yang Samuel dan Claudia inginkan gitu. Jadi mikirnya nggak bisa untuk diri kita sendiri lagi, tapi ya udah harus mikir buat pasangan gitu. Dan alangkah indahnya kalau apa yang dipikirkan bersama itu kalian bisa komunikasikan dengan terbuka. Jadi seterbuka mungkin, no hidden agenda,
yang sehat ya gitu. Yang sehat gitu daripada ya. satu komunikasi secara terbuka. Ibaratnya perahu gitu ya, satu dayung ke kiri, satu dayung ke kanan, Nggak terbalik maju-maju, yang ada iya. kapalnya gitu, apa sampannya. Jadi itu kayaknya sih nggak usah dijelasin lagi gitu kenapa penting untuk Iya. dibicarain. Yang kedua yang boleh kalian bahas sama pasangan adalah cari tahu risk appetite pasangan kalau berinvestasi. Nah kalau ini buat kami ini nggak terjadi dalam satu kali ngobrol gitu. Jadi kami mulai aware dengan, saya mungkin ya lebih aware dengan style investasi Claudia itu mungkin 5-6 tahun terakhir kali ya, sejak kita mulai tracking portfolio kita lebih disiplin gitu. Jadi lebih banyak diskusi, kan diskusinya jadi intens karena kan kami punya sistem sebulan sekali kami punya meeting buat closing gitu ya, closing pembukuan. Ini ceritanya ada di video minggu lalu. Nah, pada saat closing itu kan ngobrol gitu, kita punya uang segini nih bulan ini, Yang bisa diinvestasikan, kita mau invest kemana, kita ngobrol berdua, dan akhirnya mulai terasa gitu, oh ternyata kalau Sam itu agresif, dia berani, masuk ke saham berani, masuk ke kripto berani, cobain peer-to-peer berani gitu. Sementara kalau bisa deposito 100% atau obligasi 100%, ya boleh gitu, mendingan gitu. Tapi kan akhirnya kita ketemu jalan tengahnya gitu, bahwa ya kalau saham semua, gimana ya kita manage resikonya kalau saham drop gitu. Di sisi lain kalau obligasi semua atau deposito semua, kompetitif nggak nih imbal hasilnya gitu dengan tujuan keuangan kita berdua gitu. Jadi profil risiko ini bisa berbeda loh gitu, bisa berbeda dan biasanya sih berbeda sih antara pasangan ya. Iya, harusnya sih Harusnya sih berbeda gitu. Jadi coba diomongin gitu. Kenapa ini penting? Lagi-lagi karena bisa jadi ribut besar gitu ya. Kalau misalkan ternyata suaminya suka saham gitu kan, tapi sebenarnya istrinya dari awal nggak berani saham, nggak berani ambil risiko ternyata. Ya, dan kita tahu pasar saham itu pasti volatile, ya, fluktuatif gitu. Apalagi kalau untuk trading. Nah ini juga harus dibicarakan nih ya. Trading apa investment itu bedakan gitu. Investment jangka panjang, trading itu kan mencari profit, short term profit gitu ya, jual beli short term. Nah itu juga penting banget karena sering banget nih kita dapat DM, aduh apa pusing suami hilang uang banyak gitu kan lagi trading. Ya itu yang harus disepakati kan, kalau memang istrinya mungkin ternyata nggak berani ambil resiko low to moderate to low kayak saya gitu ya, mungkin ya apa ya, ada pembagian dipisahkan gitu, nggak 100% masuk ke saham gitu, karena istrinya ternyata perlu ketenangan daripada perlu dapat profit gitu kan. Nah, itu yang harus dibicarakan. Tidak segala-galanya cuan ya guys, ketenangan ini juga jauh lebih penting justru sebenarnya gitu. Bisa tidur nyenyak di malam hari, nggak stres mikirin market. Iya, jadi penting banget tadi ngomongin profil risiko sampai pemilihan instrumennya. Nah, pemilihan instrumen juga silakan diobrolkan dengan pasangan masing-masing gitu ya, karena instrumen investasi yang legal dan berizin OJK saja ada resikonya, apalagi kalau kalian tiba-tiba ada teman lama ngajak ketemu, terus investasi apa nggak jelas, katanya untung 10% per hari gitu. Nah itu hati-hati gitu, nyari 10% per tahun aja susah di saham gitu ya, ini bisa 10% per hari, be skeptical, be careful, sebenarnya kalian investasi kemana gitu. Dan lagi-lagi yang sudah punya pasangan, kalian nggak bisa mikir hanya untuk diri sendiri. Ini terutama buat mungkin bapak-bapak yang agresif berinvestasi seperti saya gitu ya. Harus diingat cukupnya tuh sampai mana sih gitu. Cukupnya sampai mana. Kalau memang sudah cukup, kalau memang sudah cukup 7% per tahun, kenapa saya harus cari 50%, 100% per tahun gitu untuk dapatkan apa sih sebenarnya gitu. Dengan resiko bisa kehilangan semuanya. Betul, gitu. Dengan resiko bisa kehilangan semua. Padahal hanya dengan 7%, 8% per tahun keluarga sudah happy misalkan gitu. Jadi cari tahu berapa persennya itu, jangan kira-kira sendiri tapi ngobrol sama pasangan terbuka. Be focus on your goal gitu. Goalnya bukan goal Samuel tapi goal kita berdua. Betul. Ya jadi tadi itu ya dua arah, jadi dari harus ada komunikasi, suaminya juga harus membuka diri, belajar untuk mau terima masukan, istrinya juga mungkin harus, kadang-kadang kan istri juga ada yang mungkin nggak ngerti atau nggak mau terlibat gitu atau nggak mau pusing, tapi ya pelan-pelan istri juga harus belajar untuk bisa dikit-dikit lah ngerti gitu investasi apa sih yang dikerjakan suami untuk keluarga ini gitu, karena itu kata kuncinya untuk keluarga ini, untuk para istri juga gitu. Jadi sedikit banyak harus mau tahu juga, harus mau belajar juga. Jadi pas
diskusi sama suami bisa sedikit banyak memberikan masukan juga, gitu ya. Oke. Nah, 2 topik tadi adalah topik yang relatif cukup mungkin ya ringan sih ya, General hitungannya ya. umum ya gitu. Cuman misalkan kalian mau take it one step ahead, ini topik ketiga dan keempat nih agak-agak Level 2 nih ya. level 2 gitu, agak-agak sensitif tapi sama pentingnya. Jadi soal timing kembali lagi kami serahkan ke kalian nih dan pasangan kira-kira mau kapan dibicarakan. Soalnya topik yang ketiga ini kita akan cover soal aset. Matre banget, belum misalkan kalian baru pacaran gitu ya, belum mulai jenjang yang lebih serius, pacaran juga belum lama, tapi kok ngomongin aset ya kesannya gue nikah mau ambil harta dia nih apa gimana gitu. Padahal bukan itu tujuannya gitu. Jadi aset ini ya it's good to know sebenarnya posisi keuangan kita tuh ada di mana. Jadi maksudnya bukan untuk matre atau nargetin, wah gue bisa sikat berapa nih, bukan. Duda kaya ini. Duda kaya, oke baik. Sugar daddy. Jadi lebih buat ini sih, ini pengalaman pribadi ya. Waktu itu kan pas udah mulai lebih serius, maksudnya udah oke kita tunangan dan mau nikah, itu kita mulai sih ngomongin soal aset. Waktu itu, jadi kenapa? Karena misalkan rumah itu kan berpengaruh nanti mau tinggal di mana gitu. Jadi kan ya harus cerita dong, ada rumah di mana, misalkan ada tanah di mana, ada ekspektasi untuk tinggal di mana setelah menikah nanti. Jadi waktu itu kan saya posisinya sudah mulai nyicil rumah, tapi jauh banget lah, di antah berantah kurang ideal lokasinya. Terus waktu itu saya sudah punya mobil. Mobil itu bagian dari COP kantor ya. Jadi ya udah kita ngobrol nih, berarti kita gimana nih, rumahnya mau ditinggalin atau enggak. Kalau nggak mau ditinggalin berarti kita harus strategi jual, terus sambil kita nanti nabung lagi sama cari-cari sama-sama yang lebih sesuai. Nah mobil juga sama, berarti ya kan ada satu mobil bisa dipakai berdua nih, berarti nggak usah pikirin mobil dulu untuk sementara. Kayak gitu sih, jadi maksudnya lebih ke memposisikan diri setelah pernikahan gitu ya. Sebagai satu tim gitu kan ya, ini gimana nih gitu kan, karena bingung juga misalkan yang satu udah punya rumah di Jogja, katakan yang satu lagi punya rumah di Bali gitu, terus Semarang ya, tapi kan jadi bingung nanti mau tinggal di mana. Nah kalau nggak mau ditinggalin, rumahnya terus mau diapain? Ya intinya sih semangatnya kalau sudah suami istri kan berarti bukan lagi uang kamu, uang saya, bukan lagi harta kamu, harta saya, tapi kan udah harta bersama nih. Jadi kan harus sama-sama dipikirkan cara manage yang paling efisiennya seperti apa gitu. Lebih ke sana. Bukan berarti harus digabung juga ya, maksudnya kalau untuk kami memang kami percaya pengelolaan terbaik buat kami adalah digabung. Tapi misalkan kalian merasa, aku kan udah ngumpulin uang segini lamanya itu sebelum berjumpa dengannya, masa sih harus dijadiin satu gitu. Misalkan kalian ada yang berpikir, aku mau kayak dipisah atau nanti ada semacam bikin prenup atau gimana, it's okay gitu ya. Ini bukan soal dibahas terus harus digabung. Tadi kalau bilang di manage bareng-bareng tuh bukan berarti harus hartaku berdua gitu, tapi misalkan kalian mau tetap pisah pun nggak apa-apa, tapi at least from financial point of view kalian tahu gitu manajemen apa saja aset-aset yang harus dikelola. Manajemennya kayak punya rumah kan jangan sampai satu punya rumah yang satu nggak tahu, nggak dibilangin gitu, yang kejadian nanti malah misalkan rumahnya nggak ditengok, terbengkalai, rusak, bisa juga kejadian ke situ gitu. Jadi yang namanya aset ya kenapa diomongin, basically karena harus dikelola aset-aset tersebut. Iya. Tapi tadi lagi ya makanya timingnya mungkin kalian lebih tahu lah ya pasnya gimana. Misalkan mau tunggu udah lebih serius udah tunangan atau mungkin udah yakin banget mau nikah ya baru ngomongin, ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Betul. Cover sedikit soal tadi ya prenuptial, jadi ingat kenapa nggak punya prenup, karena lebih ke nggak kepikiran aja sih waktu mau nikah, dan juga kebetulan kami berdua sama-sama karyawan, sama-sama mulai dari nol, jadi apa juga yang mau diprenupin gitu kan, asetnya juga kayaknya. Kan kalau misalnya pengusaha, masih prenup agar kalau bangkrut, suaminya, bisnisnya nggak menggulung, nggak habis harta istrinya juga nggak ikut ketarik gitu. Jadi istri dan anaknya masih bisa tetap hidup. Tapi kondisi kami nggak demikian, karena itu nggak ambil prenup, dan nggak kepikiran dan nggak ambil prenup. Lalu juga mungkin teman-teman harus nice to know juga ya info, kalau misalkan amit-amit terjadi perpisahan gitu ya, terus harus bagi harta gono gini. Biasanya itu nanti pengadilan akan cari tahu nih harta mana yang di-acquire, yang dibeli setelah pernikahan sama yang sebelum pernikahan. Kalau misalkan yang sebelum pernikahan, kalau nggak salah itu akan menjadi milik ya udah si suami, misalkan belinya sebelum nikah, ya udah itu tetap jadi milik suami. Tapi harta-harta yang dibeli setelah pernikahan biasanya itu dibagi berdua biasanya. Ya, ini mungkin kalau ada yang lebih mengerti ya, silakan share di description, share di komen. Ya, tentang prenuptial agreement. Oke.
Okay. Dan level berikutnya. Jeng-jeng. Ini paling susah, paling penting, tapi juga ya Paling penting balik ya, lagi, paling deg-degan, paling silakan cari penting. timingnya masing-masing. Adalah cari momen untuk bahas tentang utang. Nah, jadi basically nomor 3 dan nomor 4 ini balance sheet nih, teman-teman. Balance sheet itu apa ya? Aset, ya. Kekayaan bersih gitu, neraca keuangan kalian gitu. Mau lihat kekayaan bersih gimana caranya? Ya aset dikurang utang dan liabilities lainnya gitu ya. Jadi tadi asetnya udah tahu, utangnya juga kita harus tahu. Untuk apa? Mau bantuin bayar gitu kan mungkin. Ya bisa mungkin harus bantu bayar ya, siapa tahu ya karena udah menikah, tapi at least balik lagi namanya kita ngelola keuangan bareng-bareng, apapun yang jadi utang itu kan tiap bulan pasti nanti keluar gitu kan dari rumah tangga berdua gitu kan, cicilan motor kah, cicilan rumah, utang orang tua yang harus dilunasi anaknya gitu, itu juga sebaiknya dibicarakan secara terbuka. Ada nggak nih gitu, ada nggak gitu kan. Lebih bagus lagi kalau di tahap awal dibicarakan dan misalkan nih amit-amit gitu ya, jadi satu ganjelan buat kamu karena wah luar biasa ternyata utang keluarganya ngeri banget gitu, nominalnya besar sekali, mau jadi alasan kamu untuk putus atau menyudahi hubungan, ya nggak tahu ya, kita nggak mendoakan gitu ya basically itu terjadi, tapi misalkan itu ketahuan di depan kan lebih enak gitu ya, at least jadi kamu bisa masuk ke dalam pernikahan, nggak merasa terjebak kali. Betul, nggak merasa terjebak ketika masuk ke dalam pernikahan itu. Karena ini juga pengalaman kami berdua pribadi, saya juga banyak membantu orang tua melunasi utang-utang, dan itu saya komunikasikan di awal sama Sam, bahwa saya setelah menikah saya tetap mau kerja, bahwa saya menanggung orang tua, bahwa saya bantu sekolahin adik-adik, dan bahwa saya harus bantu orang tua melunasi utang-utang mereka gitu. Itu saya ngomong fair di awal. Tapi saya bilang ya nggak usah khawatir, saya akan kerja sendiri gitu, dan saya kerja sendiri, cari uang sendiri untuk support mereka. Kenapa? Karena ya nggak fair gitu. Kalau misalkan saya diem-diem aja, tiba-tiba menikah gitu kan, tiba-tiba baru tahu, oh ternyata gajinya sekian persen tiap bulan harus support orang tua gitu. Ya, itu kan maksudnya ya walaupun lagi-lagi apa boleh buat gitu ya, walaupun apa boleh buat, dan walaupun ya gimana maksudnya ya itu uang hasil kerja keras kamu gitu kan. Ya tapi tetap aja sebaiknya kan dikomunikasikan gitu. Sedikit banyak pasti ada mempengaruhi cash flow keluarga gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan mungkin masih ngepas-ngepas banget sebagai keluarga, ya harus dikomunikasikan. Oke, jadi itu kira-kira 4 topik yang teman-teman bisa coba bahas sama pasangan ya, in order of difficulty, dari yang 1 paling ringan sampai 4 kayaknya paling berat gitu ya. Tidak harus dibicarakan dalam 1 kali ngobrol, kami pun perlu waktu bertahun-tahun gitu untuk memproses dan akhirnya bisa terbuka dan tahu semua. Apakah ada indikator harus kalau misalkan demikian maka ini adalah red flag, aku tidak boleh menikahi dirinya gitu kan. Balik lagi kami tidak membuat hal tersebut, kami tidak membuat distinction tersebut. Silahkan teman-teman evaluasi, nilai sendiri dengan nalar, dengan hati nurani teman-teman. Kita kan masing-masing pasti punya standar yang beda-beda. Jadi ini sekedar bahan untuk perbincangan aja. Kami harap video ini, podcast ini bisa ngebantu teman-teman lebih open, lebih sehat keuangan. Karena kebanyakan masalah keuangan itu ya erat dengan tidak dikomunikasikan gitu. Ekspektasinya tidak jelas. Beban yang ditanggung tidak jelas, jadi kamu tidak mengerti beban yang kutanggung. Istrinya bilang, ya memang aku tidak mengerti, kamu tidak pernah cerita gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti di noktah merah pernikahan gitu ya, lari ke orang lain gitu ya, cerita ke orang lain. Jadi sebaiknya bangun atmosfer pernikahan yang sehat ya gitu. Setidak nyaman-nyamannya kalian, at some point we have to start sih gitu, karena pernikahan is not just about ya bukan 2 lagi, tapi jadi 1 intinya gitu ya. Iya, dan maksudnya nggak sekedar kita main bareng atau ngedain anak bareng, tapi kita berdua harus sevisi itu dulu sih gitu kan ya, sebenarnya harus dicapai. Ya, life partner lah. Betul, partner of going through life together, growing together. Ya, masih di bulan Februari, temanya money and relationship. Silahkan share di komen box di bawah kalau teman-teman punya ide, punya topik yang ingin dibahas, atau punya diskusi yang ingin dilempar ke teman-teman di komen box di bawah, silakan berdiskusi. Thank you so much for watching. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, juga follow kami di Spotify kalau kalian mendengarkan dari Spotify. Give review, give thumbs up, supaya video ini makin bisa mencapai banyak orang. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you next week. Bye-bye.